Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa tabi'in ajma'in amma ba'du. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah bisa bertemu kembali. Semoga pertemuan ini senantiasa membawa manfaat barokah di dunia wal akhir. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku, bahwa pernah saya sampaikan bahwa kekurangan ada pada kita adalah kurang sering merenung, sering berpikir. Maka marilah untuk waktu yang sejenak ini kita manfaatkan untuk menganalisa, tafakur bahwasanya kehidupan ini yang saat ini sedang kita jalani. Pernah beliau yang namanya Hujatul Islam Imam Ghazali menggambarkan bahwa saat ini kita sedang menempuh perjalanan yang jauh, yang berat, yang susah, yang sulit. Dan saat ini kita sedang singgah, sedang mampir di satu daerah, satu tempat yang namanya dunia. Ya saat ini kita sedang mampir, artinya dalam kehidupan di dunia ini kita bagaikan singgah, artinya waktunya sebentar sekali. Sebentar ini dalam rangka untuk mencari bekal, untuk watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Mencari bekallah kamu dalam kehidupan ini, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Oleh karena itu marilah kita saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita bagaimana agar waktu yang disediakan oleh Allah ini kita manfaatkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin dalam rangka untuk mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya, bekal dalam rangka untuk meneruskan perjalanan menuju ke negeri akhirat, negeri yang hakiki, negeri yang benar-benar kita dambakan, yaitu surganya Allah, ridhonya Allah. Dan ini masih dalam persinggahan. Coba bayangkan, sedang kita renungkan, nanti kita masih akan menjalani yang namanya alam barzah, kemudian alam akhirat, kita masih dikumpulkan di padang mahsyar, kita masih akan diperhitungkan amal kita, ditimbang, kemudian muat siratal mustaqim dan seterusnya. Ini adalah satu peristiwa hari kiamat, hari yang sangat mencekam, sangat memprihatinkan, sesuatu yang sangat menakutkan dan lain sebagainya. Karena itu kita manfaatkan kehidupan ini dalam rangka mencari bekal. Selanjutnya yang perlu kita pelajari adalah bagaimana bekal yang akan kita bawa itu, apa yang akan kita bawa, yang kita jadikan untuk andalan untuk di perjalanan yang penuh dengan liku-liku, perjalanan yang sangat berat dan jauh sekali. Inilah yang perlu kita perjelas. Karena apa? Agar supaya bekal yang kita bawa ini tidak sia-sia. Karena ada sebagian ayat yang menyinggung tentang itu, bahwa ternyata semua manusia itu juga beranggapan bahwa apa yang dia lakukan yang kelihatannya baik, tentu dia juga berharap nanti hasilnya juga baik. Tapi ternyata apa? Tidak. Jadi ternyata bekal-bekal yang kita kumpulkan, kita siapkan untuk perjalanan yang lebih berat, lebih jauh ini, tidak semuanya bisa kita andalkan, bisa kita siapkan untuk menyikapi kesulitan-kesulitan yang pasti akan kita hadapi. Di satu ayat dikatakan di surat Al-Furqan ayat 23 itu, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Allah mendatangi amal-amal orang kafir yang konotasinya, yang kesannya pada waktu di dunia itu, ini peristiwa di akhirat,
atau semua orang dalam konteks ini adalah orang kafir, mereka juga mengikrar diri, menilai bahwa apa yang dilakukan itu baik, misalnya bersedekah, misalnya bersosialisasi, interaksi dengan orang itu juga kelihatannya baik, dan meyakini bahwa itu nanti akan juga berdampak baik di akhirat. Tapi kenyataannya oleh Allah tidak diterima amal, bahkan dijadikan bagaikan debu yang bertebar, haba'an mansura, bahkan di bawahnya debu. Artinya apa? Yang dianggap baik, yang seakan-akan dianggap ini menjadikan bekal, tapi oleh Allah tidak diterima. Di ayat lain juga dikatakan bahwa ini teguran bagi orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Di saat orang beriman itu bersedekah, tapi belum tentu sedekahnya diterima. Ternyata ada sesuatu yang bisa membatalkan pahala sedekah, yaitu manni wal adha. Orang Jawa mengatakan ngundat-ngundat, atau menyakitkan orang yang diberi. Ini contoh-contoh bahwa ternyata amal-amal yang kita lakukan, yang kita harapkan akan menjadi bekal besok di akhirat, tidak mesti nanti akan menjadi bekal. Tidak mesti nanti bisa kita andalkan, kita harapkan kebaikannya di akhirat. Oleh karena itu marilah sejenak kita renungkan bagaimana agar supaya bekal-bekal yang kita kumpulkan, yang kita tumbuk-tumbuk, yang kita harapkan nanti akan mampu membahagiakan, mampu kita andalkan untuk menghadapi situasi-situasi sulit, haulim minal ahwal, peristiwa-peristiwa besar yang mencengangkan, mencekamkan, yang menakutkan di hari kiamat. Itu yang kita harapkan adalah amal-amal yang kita lakukan, yang kita jadikan bekal selama ini. Makanya sekali lagi marilah wahai saudara-saudaraku, bagaimana agar supaya bekal kita, amal yang kita kumpulkan, yang kita harapkan akan mampu dekengi tentang adanya peristiwa yang menakutkan itu, adalah kita analisa. Dari contoh ayat-ayat itu tadi bahwa ternyata amal itu bisa diterima di sisi Allah. Salah satu adalah iman. Tadi ayat sudah sampaikan bahwa ternyata orang kafir itu meskipun amalnya baik menurut kesan, menurut orang melihat, misalnya juga baik kepada tetangga, kepada orang lain, juga bersedekah, membantu orang lain, tapi ternyata itu tidak. Karena apa? Mereka tidak iman, mereka tidak percaya. Ini kalau kita analogikan, kita gambarkan bagaimana orang itu meminta gaji kepada orang, kepada majikan yang mana bukan majikan dia. Artinya apa? Dia tidak percaya kepada Allah, lantas dia minta upah, minta pahala, minta balasan kepada Allah. Ini namanya kan tidak sinkron, tidak sambung. Yaitu gambaran orang kafir kayak gitu. Maka sebaik apapun yang dilakukan oleh orang kafir, ya tidak bermodalkan iman, na'udzubillah, amalnya tidak diterima si Allah. Demikian pula kepada orang iman. Sebenarnya sudah ada modal iman, tapi karena ada embel-embelnya, manni wal adha, menyakitkan, mengundat-undat, atau berharap agar supaya nanti ada imbal balik dari orang yang diberi. Itu termasuk satu sikap atau sifat yang akan bisa membatalkan amal sedekah itu dan lain sebagainya. Artinya apa? Kita harus waspada dalam beramal, waspada dalam berbuat, bagaimana agar supaya ini benar-benar diterima di sisi Allah. Karena betapa kita akan kecewanya nanti di saat kita sudah benar-benar mengharapkan amal kita, mengharapkan balasan kita, maka tidak Allah berkat amal itu ternyata harapan itu kosong, zong, tidak mendapatkan apa-apa. Tentu ini sesuatu yang kita tentu akan sangat kecewa, kita akan prihatin, kita akan susah. Lebih di sini sudah sampai di negeri akhirat, sudah di hari kiamat. Tentu kita akan kembali lagi ke dunia. Sekali lagi marilah saudara-saudaraku, dalam waktu yang sebentar ini dalam kehidupan ini, marilah
kita manfaatkan yang sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Dalam beramal kita harus beriman, harus dengan ilmu bagaimana agar supaya ini diterima. Tentu semua ada panduannya, ada tuntunannya. Semoga dengan modal iman jelas, dan tentu yang akan kita tingkatkan adalah keilmuan. Kita harus memahami sejauh mana amal-amal yang kita lakukan akan diterima, karena ini akan menjadi bekal kita dalam meneruskan perjalanan dalam menempuh kehidupan yang hakiki, yaitu alam surgawi, alam yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudara-saudaraku, sekelumit ini semoga menjadi pencerahan, menjadi gambaran yang semakin jelas bahwa kehidupan ini sebenarnya sebentar sekali dan harus kita maksimalkan, kita manfaatkan yang semaksimal mungkin untuk benar-benar mencari bekal yang bisa kita andalkan, kita harapkan untuk mampu menghadapi situasi-situasi di hari kiamat nanti. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.